Baik, kita akan lanjutkan dialog iNews sore pemirsa terkait dengan peluang timnas Indonesia U23 untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024. Namun sayang sekali Bang Arya Sinulinga harus meninggalkan dialog. Kita akan lanjutkan dialog dengan Bung Aji Santoso. Bung Aji, ya bagaimana Bung Aji melihat kinerja wasit semalam ya pada pertandingan? Karena kita ketahui banyak sekali hal-hal yang nampaknya membuat mental dari timnas kita agak turun karena performance dari wasit. Ya, Bung Aldi, tadi pagi saya melihat live dari Bang Jimmy Naputubulu yang di mana beliau salah satunya adalah sekarang belajar untuk menjadi referee VAR ya. Beliau menyampaikan sama sebenarnya dengan pendapat saya. Oke, kita warga negara Indonesia tentunya kecewa, tetapi kita harus lebih melihat dengan kacamata yang fair, kacamata yang objektif. Memang gol pertama itu memang Sananta terlebih dahulu offside, yaitu tumit kakinya dia lebih di depan daripada pemain belakang lawan. Ya, satu itu. Yang kedua, pemain-pemain kita sekarang itu harus lebih hati-hati. Lebih hati-hatinya sekarang ini pertandingan sepak bola ini sekarang ada VAR. Rizky Ridho pun mendapatkan kartu merah. Saya sependapat dengan Bang Jimmy Manapitupulu, memang ada gerakan yang dilanjutkan setelah dia menendang bola, akhirnya melanjutkan kaki itu akhirnya mengena bagian vital dari lawan. Ini yang pemain-pemain kita yang harus lebih disiplin, lebih cerdas, lebih pinter, karena itu tadi meskipun wasit tidak tahu karena ada wasit yang di luar lapangan begitu. Jadi untuk saya menilai yang pertama tentunya saya sangat sedih. Saya pertama juga gembira Ferrari bisa mencetak gol, tapi setelah melihat rekaman ulang memang terjadi offside dan Rizky Ridho juga memang mendapatkan kartu merah. Yang sedikit saya bingung itu cuma hanya satu. Ya. Ketika Witan menit ke-26 itu dilanggar oleh pemain, meskipun itu tidak menurut wasit tidak di dalam penalti box, tapi kenapa bolanya di drop ball? Saya kurang paham masalah itu ya. Apakah ketika melihat VAR ternyata tidak terjadi pelanggaran, itu bola di drop ball, tapi seharusnya kalau menurut pengamatan saya itu pelanggaran. Meskipun memang sedikit di luar kotak penalti atau bisa juga di dalam penalti itu. Memang saya lihat ada pelanggaran di situ. Tetapi kembali lagi wasit memutuskan bahwa itu drop ball. Itu yang saya agak confused. Tetapi kalau yang dua keputusan Sananta sama Ridho, kita harus mengakui, kita harus fair, kita harus bilang objektif. Itu memang keputusan wasit benar menurut saya. Dan Seperti harus itu. dihormati bagaimanapun keputusan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Bung Aji, jika kemudian melihat bagaimana yang terjadi kemarin, begitu mungkin ada trik sebagai pelatih timnas Indonesia juga kan Bung Aji sebelumnya, untuk agar nantinya semangat para anggota timnas U23 kita bisa lebih terbakar lagi meskipun ada beberapa hal yang mungkin terjadi di lapangan. Iya. Oke, ini permasalahannya bagaimana tim pelatih atau pengurus menaikkan mental kembali kan begitu setelah kalah. Yang perlu dicatat yang pertama, satu tentunya pemain segera melupakan kekalahan melawan Uzbekistan. Yang kedua tentunya disampaikan kepada seluruh pemain, dan saya sangat yakin Coach Sintayong, Pak Erick Thohir akan menyampaikan ini bahwa target kita sekarang adalah Olimpiade. Karena kalau pemain-pemain ini bisa mendapatkan tiket ikut ke Olimpiade secara otomatis, ini juga merupakan sejarah. Indonesia bisa ikut Olimpiade itu. Yang berikutnya, yang ketiga, jangan lupa meskipun pertandingan ini merebutkan juara 3, tentunya masyarakat Indonesia sangat yakin, masih mendukung, masih mensupport, masih mengharapkan Indonesia bisa menang di pertandingan terakhir. Karena itu tadi ya, kita juara sudah tidak mungkin, tetapi adalah target yang utama sekarang adalah bagaimana pemain-pemain bisa mendapatkan tiket secara otomatis di Olimpiade. Inilah yang harus disampaikan kepada pemain supaya pemain bisa mentalnya terangkat kembali. Jadi dan yang diraih pemain-pemain kita ini sudah cukup bagus. Saya yakin seluruh masyarakat Indonesia tidak ada yang mencaci maki mereka. Mereka justru support, mereka justru respect, karena mereka sudah tampil maksimal. Seperti itu, justru ini jadi momentum lagi untuk timnas Indonesia ya Bang, agar kemudian bisa lebih semangat
agar bisa ke Olimpiade atau mungkin nanti lebih jauh lagi sampai ke Piala Dunia 2026. Tapi Bung Aji sendiri bagaimana melihat nantinya timnas Indonesia yang saat ini sudah di bawah asuhan Sintayong sendiri, bagaimana sih melihat performance dari mereka dan sampai akhirnya nanti mungkin mereka bisa mampu berlaga dengan cukup maksimal dan kemudian mencetak rekor kembali di Olimpiade Paris 2024? Ya, yang jelas suatu negara dikatakan sepak bolanya berkembang itu kalau tim nasionalnya berprestasi. Itu salah satu parameternya ya. Yang kedua yaitu tadi selama ini Coach Sintayong semenjak melatih timnas berjalan sangat baik. Cara bermainnya cukup bagus, enak ditonton, tenaga, stamina juga pemain juga ada improvement yang sangat signifikan. Nah, sekarang yang terpenting adalah bagaimana Coach Sintayong dengan pemain-pemainnya ini selalu konsisten ketika ada turnamen. Ya, apalagi nanti seumpamanya ini kita mudah-mudahan bisa lolos ke Olimpiade. Bagaimana tim ini bisa konsisten di Olimpiade? Seperti itulah. Jadi tentunya masyarakat Indonesia juga senang mendengar Coach Sintayong kontraknya diperpanjang sampai 2027. Karena menurut saya itu sangat tepat. Karena kalau mengganti Coach Sintayong yang sudah mulai kelihatan karakter bermain yang akan memulai lagi dari awal itu yang perlu waktu lagi. Padahal Coach Sintayong kalau nggak salah mulai di Indonesia tahun 2019, hampir 5 tahun baru terbentuk. Nah, ke depan ini seharusnya sudah waktunya untuk memanen dari hasil apa yang selama ini ditanamkan oleh pengurus PSSI dan oleh pelatih. Oke, Seperti sudah itu, waktunya timnas sepak bola kita memanen prestasi di ajang internasional. Bung Aji, terakhir ini bagaimana yang Anda bisa berikan masukan kepada timnas U23 kita nanti kelak melawan Irak? Taktik apa, strategi apa yang menurut Anda patut untuk dipertimbangkan, kemudian membaca permainan dari lawan kita agar kita bisa menang juara ketiga dan juga nantinya memperebutkan satu tiket di Olimpiade Paris 2024? Iya, yang jelas yang pertama jangan merubah cara main kita selama di turnamen ini ya. Pemain-pemain kita secara kolektivitas bermain bagus, melakukan pressure terhadap lawan, pertahanan yang kompak, pertahanan yang bagus, itu yang harus dipertahankan. Karena sekarang kalau kemarin lawan Uzbekistan memang Uzbekistan lawannya kualitasnya di atas tim kita, tetapi lawan Irak ini kualitasnya seimbang. Makanya peluangnya ini adalah 50-50. Tinggal bagaimana persiapan mental untuk menghadapi Irak. Itu yang paling penting, Bu Aldi. Baik, baik Bung Aji. Semoga mental dari atlet timnas U23 kita masih membara, masih terbakar begitu untuk melawan Irak dan nantinya kita benar-benar bisa melaju ke Olimpiade Paris 2024. Terima kasih Bung Aji Santoso atas waktunya bersama iNews Sore pada sore hari ini. Selamat sore Bung Aji, salam sehat. Selamat sore Bung Aldi.